think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Di video kali ini, saya akan membandingkan dua karakter yang sejauh ini, kalau orang-orang tanya, yang paling kuat di Jujutsu Kaisen itu siapa? Salah satu dari mereka pasti jawabannya. Dan mereka adalah babang tampan Gojo Sensei dan sang raja kutukan Roman Sukuna. Siapakah yang lebih unggul? Pertama, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau kasih disclaimer dulu kalau video ini 100% pendapat saya, berdasarkan bagaimana saya menonton animenya dan juga membaca manganya. Karena berhubung dua orang ini belum pernah bertarung dengan serius dalam keadaan full power mereka masing-masing, apalagi masih banyak hal yang belum terungkap, membandingkan mereka berdua sebenarnya cukup beresiko. Dan karena hal itu, mungkin apa yang terjadi di lapangan kemungkinan akan berbeda. Dan karena ini opini saya, jika kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ciao. Pertemuan pertama mereka berdua terjadi sesaat setelah Yuji memakan jari Sukuna. Tak lama kemudian, mereka langsung sparring. Dan di pertarungan ini, dengan mudahnya Gojo membuli satu jari Sukuna. Dan itu jadi satu nilai plus bagi Gojo. Tapi tak lama setelah itu, Gojo menjelaskan pada Yuji kalau jari yang dimakannya itu adalah jari Sukuna, yang termasuk sebagai pusaka terkutuk. Dan saking kuat kutukannya, sampai-sampai Gojo sekalipun gak bisa menghancurkannya. Dan what? Lah, kok Gojo jadi doang gak bisa ngancurin? Gimana nanti lawan Sukuna? Sok-sokan ngatain, meskipun sedikit sulit, tapi aku akan menang. Pilih. Iya, itu memang betul. Tapi tetap aja, kita kehilangan sebagian ceritanya di sini. Gimana Sukuna bisa mati dan melewati zaman sebagai pusaka terkutuk masih belum ketahuan. Dan walaupun Gojo gak bisa ngancurin jarinya, tapi saat melawan Sukuna langsung ngasih nilai satu jari, Gojo santai aja tuh, masih bisa diatasinya. Maka dari itu, persoalan soal jari ini mungkin akan kita skip dulu dan gak dimasukkan ke variabel penentu. Mending kita langsung masuk saja ke energi terkutuk mereka berdua. Sebenarnya, kalau membahas energi terkutuk mereka berdua, di sini mereka punya kemiripan. Energi terkutuk mereka berdua itu benar-benar kuat dan mendominasi. Perbedaan yang paling ketara palingan soal auranya. Yang satu kuat, yang satu lagi kuat juga, tapi auranya tuh jahat. Gojo punya teknik bawaan yang diturunkan dari keluarga Gojo bernama Mukagen. Ini adalah teknik yang bekerja melalui manipulasi ruang yang tepat pada tingkat atom, menghasilkan banyak teknik tingkat berikutnya. Gojo juga punya teknik yang cukup spesial, yang bernama Infinity. Jadi dengan teknik ini, Gojo punya semacam medan penghalang di sekitar jarinya. Tapi ini bukan semacam perisai, karena sejatinya teknik ini memperlambat segalanya. Jadi objek yang mendekat ke Gojo akan diperlambat. Untuk serangan, Gojo punya teknik dengan kekuatan daya tarik Blue mendorong Red, dan gabungan dari Blue dengan Red yaitu Purple. Sedangkan untuk Sukuna, sampai sejauh ini masih belum diketahui apa teknik bawaan miliknya, karena Sukuna masih merahasiakannya. Berhubung karena mereka belum pernah bertarung dengan keadaan full power mereka masing-masing, jadi untuk membandingkan mereka adalah dengan membuat mereka berada di kondisi yang sama persis, yaitu bertarung menghadapi orang yang sama. Dan kebetulan Jogo pernah cekcok dengan mereka berdua, dan hasilnya mirip-mirip. Jogo gak diberi ampun. Begitu juga dengan sifat mereka berdua saat pertarungan tersebut. Mereka berdua gak benar-benar serius saat menghadapi Jogo. Malahan, Jogo dipermainkan. Gojo Sensei bahkan sempat-sempatnya kasih tahu teknik kutukannya pada lawan.
membiarkan dirinya kena Ryoki Tenkai. Sukuna juga begitu. Gak langsung menghabisi Jogo saat ada kesempatan. Tapi Jogo dihantam-hantam terus dengan damage yang gak terlalu besar supaya makin tersiksa. Awal-awal saya menonton animenya, di episode 2, Yuji bertanya pada Gojo Sensei jika Sukuna mendapatkan seluruh jarinya, antara Gojo Sensei dan Sukuna, mana yang akan menang? Gojo Sensei menjawab dirinya akan menang. Dan setelah menonton beberapa episode berikutnya dan juga membaca manganya, saya pun mulai mempercayainya kalau Gojo Sensei lebih unggul dibanding Sukuna. Tapi setelah membaca manganya, di aksi Shibuya, tepatnya dimulai pada saat Megumi mulai mengeluarkan Mahoraga, saya pun mulai bingung. Karena saat itu, Gojo Sensei bercerita pada Megumi kalau hubungan keluarga Gojo dengan Zenin sangat buruk. Itu disebabkan karena dulunya dua kepala keluarga mereka saling bunuh dalam suatu pertarungan. Dan Gojo Sensei menambahkan kalau kepala keluarga Gojo saat itu punya kasus yang sama seperti dirinya, yaitu penggunaan teknik kutukan tak terbatas dengan 6 mata. Dan kepala keluarga Zenin dengan teknik 10 bayangan sama kayak Megumi. Walaupun pertarungan itu belum diceritakan dengan pasti detail pertarungannya, tapi Megumi yakin kalau kepala keluarga Zenin saat itu memanggil Mahoraga. Karena Shikigami dari teknik 10 bayangan yang rasanya bisa membunuh pengguna teknik kutukan tak terbatas dengan 6 mata, cuma Mahoraga kayaknya. Dan karena dikatakan tak seorang pun pengguna teknik 10 bayangan yang pernah memurnikannya, maka kepala keluarga Zenin saat itu memanggil Mahoraga bukan karena ia bisa mengendalikannya, tapi memanggilnya untuk memulai ritual eksorsis. Dan sekalian menyeret kepala keluarga Gojo untuk ikut bersamanya mengeksorsis Mahoraga. Tapi karena dikatakan mereka saling bunuh, kemungkinan mereka berdua mati oleh Mahoraga. Semuanya masuk akal. Terus apa hubungannya dengan Sukuna? Kan lawannya kepala keluarga Zenin. Mereka berdua jauh berbeda. Kebetulan setelah Megumi memanggil Mahoraga, Sukuna datang dan bertarung dengan Mahoraga. Singkat cerita, Sukuna menang. Dan gilanya lagi, saat itu jari Sukuna yang terkumpul masih 15 jari. Jadi itu belum full powernya Sukuna, tapi sudah bisa mengalahkan Mahoraga. Melihat kepala keluarga Gojo yang mirip dengan Gojo Satoru yang terbunuh kemungkinan oleh Mahoraga, dan Sukuna yang berhasil membunuh Mahoraga, maka keadaan bisa saja berbalik. Sukuna lebih unggul. Apalagi dengan teknik kutukan Sukuna yang masih belum diketahui, maka masih banyak hal lain dan potensi lainnya yang Sukuna bisa keluarkan. Ditambah dengan Ryoki Tenkai miliknya, yang dikatakan itu benar-benar kekuatan dewa. Karena Sukuna membuat Ryoki Tenkai tanpa sebuah penghalang. Itu dikatakan seperti sebuah pelukis yang membuat sebuah mahakarya masterpiece bukan di atas kanvas, melainkan di udara. Apalagi kalau memang Sukuna dirancang untuk jadi penjahat utama, rasanya wajar kalau dia lebih unggul dibanding Gojo Sensei. Karena tentu jatah untuk mengalahkannya jatuh pada karakter utama. Dan di manga kebanyakan, kalau murid lebih kuat dari gurunya, itu adalah hal yang jamak dan juga lumrah. Dan kalau memang itu, tentu sekali lagi, kekuatan dari lawannya pun setidaknya 11-12 dengan si murid tadi. Kalau dari saya pribadi, milih untuk sejauh manga yang berjalan saat ini, kalau Sukuna lawan Gojo, siapa yang lebih unggul? Saya akan milih Sukuna. Alasannya ya, karena Mahoraga tadi. Walaupun sebenarnya, lawan Mahoraga itu bisa dikatakan untung-untungan. Karena Sukunanya sendiri beruntung dan kebetulan tahu persis tentang Mahoraga, terutama cara kerja kekuatannya. Sehingga ia tahu gimana cara yang tepat untuk mengalahkannya. Dan mungkin saja kepala keluarga Gojo saat itu nggak tahu apa-apa tentang Mahoraga. Jadi ia terus menyerang Mahoraga kayak biasa yang ia lakukan pada kutukan yang lain. Padahal satu-satunya cara untuk mengalahkan Mahoraga adalah dengan satu serangan yang sangat kuat hingga seluruh tubuhnya hancur total, dan sebelum roda di atas punggungnya berputar. Jika pertarungannya mulai lama, maka bisa-bisa regenerasi Mahoraga akan sempurna, dan gak ada cara lain lagi
untuk mengalahkannya. Terakhir, yang membuat saya pikir kalau Sukuna lebih unggul adalah potensinya. Karena sejauh ini, Sukuna yang masih punya 15 jari sudah bisa ngelakuin hal segila tadi. Terus teknik kutukannya yang juga masih belum tahu. Yang awalnya Jogo mengira kalau teknik kutukan Sukuna itu menebas dan memotong apapun, tiba-tiba Sukuna bisa ngeluarin api. Terus di chapter 136, saat ini Geto Palsu mengatakan bahwa ia tengah menyiapkan dunia baru yang akan datang, yaitu dunia keemasan Jujutsu. Dunia saat era Henan akan dimulai kembali, dan kemungkinan Sukuna sebelumnya dikutukan hidup di zaman itu. Sukuna dikatakan hidup di zaman keemasan Jujutsu, dan sudah banyak Shaman mencoba mengalahkannya, tapi gagal. Kalau dari segi pengalaman hidup dan juga pertarungan, jelas Sukuna lebih unggul. Beda sama Gojo Sensei yang hidup di zaman modern, dan para roh kutukan yang hidup pada ampas semua. Mereka semua baru ketemu sama Gojo Sensei, langsung keringat dingin. Satu-satunya pertarungan paling sengit yang dirasakan Gojo Sensei sejauh ini cuma pertarungan melawan Toji Fushiguro saja. Walaupun Gojo Sensei kalah dari segi pengalaman, tapi tetap saja dan Aten yang 6 mata dari dirinya gak bisa diremehkan. Kalau mereka berdua bertarung mati-matian, mungkin saja gak ada yang menang dari mereka. Bukan tak mungkin, malah mereka berdua sama-sama kalah. Nah, itulah pendapat saya tentang Gojo versus Sukuna. Jika kalian berbeda pendapat, atau ada informasi yang salah dari saya, atau informasi yang belum saya sebutkan di video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Walaupun saya bilang Sukuna lebih unggul, tapi tetap saja, jika memang Gojo Sensei bukan yang terkuat, tapi ia tetap jadi salah satu yang terkuat, itu bukan hal yang buruk. Mengingat ceritanya masih panjang, bukan tak mungkin kalau pendapat saya ini akan salah. Dan semoga begitu. Jika nantinya ada fakta baru yang dikeluarkan dan bisa merubah apa yang saya sebutkan di video ini, mungkin akan saya buat update di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.